prinsip kita itu mengacu ke Abdurrahman bin Rauf Mas gitu loh. Jadi yang pertama cari olahan atau produk yang dimana di sekeliling kita itu masih belum banyak. Kemudian yang kedua, yang penting laku penjualan banyak walaupun untungnya sedikit. Tapi yang penting banyak. Itu juga pasti akan berakumulasi ke keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Astuti SIP dan ini Saya Sulistrianto Sarjana Hukum. kami pemilik usaha Gading Bonifik Industri yang beralamat di Dusun Bukuh RT 01 Selohajo Gunung Batu. Awalnya sih sebenarnya dari coba-coba ya. Iya. Kita nggak ada niat untuk mikir langsung, oh saya mau punya usaha ini, enggak. Jadi benar-benar yang karena memang kita suka bolen, jadi saya buat bolen, kita makan sendiri sebenarnya gitu. Terus yang teksturnya kan suami saya gitu. Awalnya kalau misalnya suami saya itu ada ke tempat teman atau ke kolega itu saya bawain bolen. Nah mereka itu pada suka dengan bolen. Terus pada nanya, ini dijual enggak? Teman-teman saya juga pada nanya, dijual enggak? Saya bilang enggak, cuman mau buat makan aja gitu. Waktu itu kita masih pakai mika yang kita beli jadi itu, terus kita bawain gitu. Ada teman yang datang bawain gitu. Karena banyak yang suka, saya nanya, ini boleh nggak dijual? Nah, saya kalau misalnya memang mau dijual ya berarti kita harus profesional, kita harus siap dengan segala konsekuensi ini karena kita kan bekerja, kita berdua kan Ya gitu sih Mas, jadi emang dari awal yang dia seneng coba-coba buat, kita rasain walaupun awalnya sebenarnya sudah enak tapi mungkin kualitasnya belum sebagus yang sekarang. Dulu mungkin buat melempar orang bisa pingsan, itu keras. Prosesnya untuk dapat formula yang seperti sekarang betul. Ini perlu proses yang hampir 6 bulanan lagi, trial and error gitu. Trial and errornya juga kita bertahap sampai menemukan akhirnya, oh ini kayaknya jadi formula yang tepat. Sehingga dari masukan teman-teman yang awalnya kita kasih itu karena positif, mereka suka dan kemudian memberikan masukan kita, kenapa nggak dibikin usaha aja. Akhirnya mulai dari situ kita terus ya udah kita kembangin. Mulai dari berdua kita bikin, terus kemudian pesanan mulai bertambah, kita tambah mulai dari 1 karyawan, 2 karyawan, hingga akhirnya ya kita sampai saat ini kurang lebih sekitar 10 karyawan. Kalau kita sebenarnya di 2019 sudah nyoba-nyoba sebenarnya ya, sudah nyoba-nyoba, terus ya itu tadi Mas, yang biasa kita kasih gitu. Nah di tahun 2020 itu baru benar-benar kita memberanikan ini. Jujur waktu itu saya minta izin ke Mas Rian untuk gimana kalau ini kita jual, benar-benar kita jual, karena yang konsep pasti kalau misalnya dijual itu kan konsekuensinya banyak ya. Saya harus kerja tapi saya juga harus ngurusi jualan. Jadi memang kita memberanikan diri di tahun 2020 itu untuk menjual, dan di situ kita itu kemudian mengkonsep semuanya. Kita waktu itu maksudnya yang ini ya sudah, kalau memang mau dijual kita tentukan segmen pasarnya siapa, kemudian kardusnya juga harus kita buat sendiri, jangan beli mika gitu. Terus akhirnya Mas Rian yang mengkonsep kardusnya, kemudian
kemudian yang kita ngirimin tester ke apa, karena memang kita sudah serius, jadi akhirnya kita ngirimin tester itu Mas awalnya. Ke teman-temannya Mas Ian, ke kantor, ke dinas-dinas, ya udah kita kirimin aja tester itu ke mereka, kasih 1 dus gitu ya, 1 dus kita gratis gitu. Jadi lebih ke pembagian sih Mas, pembagian apa kerja, karena bagaimanapun juga dari kita memutuskan untuk memulai usaha ini pasti harus ada konsekuensinya, karena yang disampaikan Mbak Dwi tadi, kita sama-sama bekerja, dimana prinsip kita juga jangan sampai kerjaan kita ini terganggu karena usaha ini, atau sebaliknya biar dua-duanya ini berjalan balance tanpa ada yang terganggu. Makanya mulai berkembang ini ya kita nambah karyawan-karyawan ini, salah satunya biar ya pekerjaan kita juga tidak terganggu, tapi usaha ini juga tetap berkembang. Dan untungnya di tahun 2000, bukan untungnya ya, maksudnya momennya itu pas pandemi, dimana memang aktivitas kerja waktu itu kan memang banyak di rumah ya, jadi karena WFH jadi lebih banyak waktu untuk bisa mengembangkan produk itu. Lebih ke hikmah pandemi mungkin ya. Kalau mau bilang itu kok gimana gitu, tapi memang ternyata. Tapi di satu sisi ya, dan itu benar-benar di awal itu karena banyak istilahnya dari konsumen kita itu yang mungkin dia pesan untuk dikirim ke saudara atau tetangganya yang istilahnya isolasi. Jadi kita dari rumah ke rumah kita antar sekalian. Mungkin kalau di awal itu juga kita dulu malu Mas, maksudnya apalagi karena belum punya pengalaman di situ tentang bagaimana istilahnya berniaga ini. Akhirnya ya karena bisa memanage sambil kerja pun kita juga bawa pesanan sekali. Modal awal kita itu sebenarnya waktu itu modal nekat karena kita cuma punya satu oven kecil kapasitas 15 biji ya. Dan intinya waktu itu saya buat itu ya sudah kita buat karena waktu itu wacana juga belum banyak teman, jadi ya sudah kita punya oven. Terus kemudian kalau bahan-bahan sedikit bisa waktu itu kita masih beli eceran ya di toko kue. Jadi misalnya pesanan waktu itu pesanan masih maksimal 10 dus gitu loh, 10 dus. 10 dus kita udah seneng banget gitu loh. Dan 10 dus aja itu berapa ya sehari ya? Kita butuh waktu sehari benar-benar. Waktu itu yang pertama kali karyawan saya yang pertama itu Mbak Sri Mbak Pur ini yang pertama kali. Jadi berdua kita kerjakan, kemudian nambah lagi gitu. Itu ya modalnya itu Mas, modalnya niat dan nekat. Tapi bukan nekat yang tidak berkonsep ya. Kita tetap intinya kita menentukan segmen pasar. Kita mau jual ke siapa. Kemudian waktu itu kalau saya nggak terlalu paham itu, tapi kemudian kan Mas Rian yang mengarahkan, misalnya bahannya kamu tuh berapa, yang dipakai untuk membuat jualan itu berapa. Terus nanti dari situ mau dijual berapa. Waktu itu kita survei ya. Kita survei di sekitaran Bantul itu, Bolen itu kita cobain semua. Ada di depan toko itu, terus kita cobain. Terus ada yang dia punya toko yang udah besar, udah brand, kita beli, kita coba. Intinya tuh kayak mengetes ini kepedean kita. Gitu. Ini rasanya kayak gitu, masih enak punya kita. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau untuk segmen pasar memang kita bagi tugas juga. Jadi ke istri ini untuk manajemen ke produksi, kemudian untuk marketing, ada juga marketing terus manajemen pembukuan. Karena kan semakin kesini kita juga harus mengurus Mas. Jadi setelah kita menentukan itu tadi, kita tentukan dulu sebelum ke pasar, kita kuatkan legalitas kita dulu, mulai dari izin usaha, kemudian kayak PIRT, kemudian halal. Karena bagi kita UMKM mungkin di sebagian masyarakat atau konsumen itu juga menanyakan ini halal nggak, udah ada PIRT-nya belum. Nah, itu salah satu
di mana kita untuk legalitas usaha kita kuatkan dulu. Kalau segmen pasarnya sih Dan kita pengen merangkul semuanya. Semuanya, Jadi ya. menengah ke bawah juga dapat, menengah Ke atas juga apalagi. dapat. Ya. Jadi memang kita tidak menyasar ke salah satu itu karena memang kita pengen semuanya dengan strategi harga. Jadi intinya harganya terjangkau untuk menengah ke bawah dan itu bisa istilahnya dibeli oleh menengah ke atas, tapi kualitasnya bisa masuk di menengah ke atas. Terus kemudian memang apa ya, kita untuk pemasaran juga tadi untuk menjangkau itu kita juga gabung Mas di kelompok-kelompok UMKM yang ada di Bantul. Jadi itu salah satu juga strategi pemasaran kita biar nyasar ke seluruh. Sebenarnya juga itu tadi, pokoknya kita tujuannya semua kalangan bisa masuk. Tanpa harus memilih, oh segmenku di kalangan atas enggak, atau di kalangan misalnya menengah ke bawah. Kalau di prinsip boleh kita ini sebenarnya prinsip kita itu mengacu ke Abdurrahman bin Rauf Mas gitu loh. Jadi yang pertama cari olahan atau produk yang dimana di sekeliling kita itu masih belum banyak. Kemudian yang kedua kita memang prinsip yang seperti yang disampaikan Mbak Dwi tadi, yang penting laku penjualan banyak walaupun untungnya sedikit, tapi yang penting banyak. Itu juga pasti akan berakumulasi ke keuntungan. Jadi mungkin bisa dicek diperbandingkan dengan media ukuran kita, kemudian ukuran bolinya sendiri dan rasa dan bahan kita. Nah, kita makanya punya logo kita, Bolen Rumahan Cita Rasa Premium. Ya, jadi untuk awal karena kita yang di manajemen pemasaran keuangan, jadi di awal kita memang sudah fokusnya itu di harga 30.000. Terus kemudian berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun ini di akhir 2020 berapa? 2 itu pertengahan 22 itu kan semua harga berubah hampir drastis istilahnya, bukan naik harga tapi ganti harga bahan-bahan kita ya, mulai dari minyak, tepung, kemudian intinya naik semua. Akhirnya kita coba bertahan sampai di akhir tahun kemarin 2022, ternyata kita agak berat juga. Akhirnya kita putuskan di awal tahun 2023 ini kita fikkan di angka 35. Namun pasaran ternyata juga masih bisa mengikuti, dalam artian konsumen kita paham sekali, oh ya memang bahan-bahan semua naik. Akhirnya ya tidak masalah, konsumen juga masih istilahnya juga, apalagi yang konsumen setia itu juga masih tetap pesan dan tetap suka dengan harga segitu, tidak masalah ini. Jadi kita tidak mengurangi kualitas, cuman memang menaikkan sedikit harga. Dan itu pun dibandingkan dengan produk yang lain sekelasnya, ya, itu sebenarnya kita masih di bawah. Tadi. Kalau ya, untuk varian kita sebenarnya mengikuti pasar ya Mas ya sebenarnya. Kalau misalnya mau Standar ditanya kita. ya, standar kita sih bolen pisang coklat dan bolen pisang keju. Dan Tapi kalau misalnya ada request tertentu, sebenarnya kita bisa membuat bolen tape, bolen nangka, bolen durian juga kita bisa. Tapi kan kita segmen pasar yang ada di kita itu lebih banyak permintaannya bolen pisang coklat dan bolen pisang keju. Jadi memang utamanya di situ. Kemudian pengembangan kita masih di masih di kelompoknya bolen. Bolen itu kan sebenarnya masuk di kelompok pastry. Jadi kita ada produk pastry lainnya yaitu cheese roll, choco-roll, banana crispy, cheese stick. Dan sekarang kita ada lagi fruit pastry. Itu semuanya masih menggunakan satu bahannya. Ini ya, istilahnya kalau ini masih saudara lah mereka. Penggunaan bahannya hampir sama, cuma istilahnya prosesnya yang berbeda.
Nah kalau untuk pastre itu memang saya memang belajar khusus untuk itu karena dia pembuatan pastrenya itu perlu teknik khusus yang mungkin tidak semua orang itu bisa. Jadi untuk pemasaran kita sehari itu kalau di angka rata-rata itu kurang lebih di 50 dus. Namun demikian 40 sampai 50. Namun demikian ketika kondisi-kondisi tertentu dan kalau batas maksimalnya kita pembuatan sehari itu kurang lebih 1000 berapa? 500 ya, 1500 pieces atau kurang lebih 150 dus. Nah itu udah dimulai kurang lebih ya jam 7 mungkin bisa sampai jam 9 malam. Kalau di peak season sebenarnya kita ngakalinya dengan menambah orang mas. Kadang kalau kan ada yang di bulan-bulan tertentu kayak misalnya mau lebaran gitu kan permintaannya banyak. Permintaan untuk hampers itu terutama kan banyak itu mungkin bisa 200-300 dus dalam misalnya Hamin satu itu udah 200 paket, 300 paket gitu. Nah itu biasanya kita nambah orang. Ya kemudian dari itu mas, kalau kita akumulasi sebulan sih dulu target kita masih di ya sekitar awal-awal dulu 100 dus naik ke 300 dus untuk per bulannya. Ya, alhamdulillah target kita pokoknya untuk 1 tahun terakhir ini ya di atas 1000 dus. Kalau bahannya itu ada tepung terigu, protein tinggi yang dipakai, kemudian margarin, gula halus, garam sedikit, kemudian susu, sama pisang. Itu bahan utamanya. Olesan telur. Kemudian untuk tambahannya itu biasanya kita pakai untuk olesan kita pakai kuning telur. Bebas sih bisa telur ayam atau telur bebek, tapi kalau kita pakai telur bebek sih yang lebih orange. Untuk suplai bahan kita kebetulan sudah ada kerjasama. Kalau awalnya memang kita di eceran dulu di toko-toko kue, tapi kan harganya mahal mas. Jadi akhirnya kita untuk bahan kayak tepung gitu Supplier. Kita ada supplier yang khusus. Kemudian untuk coklat, keju, gula halus dan bahan sekelompoknya itu kita ada distributornya untuk distributor besar di Jogja dan memang terjadwal untuk ngirim ke kita itu setiap Selasa dan Jumat. Termasuk pisang juga. Jadi di mana awal dulu kita ya hunting mas istilahnya, hunting dari pasar satu ke pasar lain. Namun sekarang juga udah ada suppliernya ya, udah ada yang nganter, jadi enak. Mau kapan saja istilahnya kita ready. Dan kebetulan kalau untuk pisang memang kita suppliernya itu dari pasar tradisional terdekat ya. Jadi kita berusaha juga melibatkan orang-orang di kelompok tradisional. Ya untuk karyawan ini dari beberapa dari sekitar semua mas, tidak ada yang ini, semua dari wilayah kita. Kemudian juga ada yang saudara, ada tangga dekat gitu. Yang intinya ya itu menjadi motivasi sekarang kita mas, dimana bagaimana kita juga tiap bulannya punya tanggung jawab produksi ini harus tetap berjalan ya, karena bagaimanapun juga ya alhamdulillah kita ikut senang juga dengan ini, semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang bekerja di sini. Dan kebetulan kan mungkin kalau dilihat kan ibu-ibu mungkin sudah berumur matang ya. Kalau itu nanti ada yang marah. Cuman memang kebetulan kan ibu-ibu ini ada yang dulunya itu kan pencari pasir ya di belakang. Tetapi kan pasirnya sudah nggak ada ya, udah habis. Jadi ya kita coba beralih ke sini. Dan intinya kita mencari kebutuhan bersama-sama. Keluargaan. Ya untuk target sesuai planning kita, ya yang jelas kita sesuai permintaan konsumen dan itu juga planning kita biar nanti balance juga. Memang kita dalam waktu ke depan ini kita akan bikin outlet mungkin di wilayah kota
Karena konsumen juga udah pada nanyain Mas gitu loh. Karena secara struktur kewilayahan kita kan tempatnya agak ke dalam ya, agak dalam. Jadi konsumen-konsumen yang istilahnya dari Sleman, dari kota, ini pengen kenapa sih nggak ada outlet yang di kota gitu. Jadinya juga walaupun kita sebenarnya juga ada jasa pengantaran gitu loh, nggak masalah karena memang pada dasarnya kita hampir 80% itu kita lewat pengantaran ya, lewat pengantaran. Dan dijamin itu harga pengantaran kita di bawah harga standar pengantaran istilahnya yang online. Kayak gitu. Jadi target kita itu ya. Nanti tunggu di Bantul akan ada outlet Gading Bolen. Oke, untuk warga di Bantul khususnya dan umumnya di Yogyakarta, jangan lupa dicicipin untuk Gading Bolennya, dijamin pasti ketagihan. Ya, pas sekali buat oleh-oleh, antaran sanak saudara, apalagi buat hajatan. Ya, dijamin harga terjangkau dengan packaging yang luar biasa. Boleh dong dikepoin nanti di IG kita, di mana? Gading Bolen dengan kalau misalnya mau pesan bisa Ya. by WA di 0818 026 98043. Ada produk lain juga dan dijamin. Untuk yang mau datang langsung ke rumah produksi Gading Bolen, boleh cek di map, buka di map, ketik Gading Bolen. Ya, nanti pasti sampai di rumah produksi kita. Terima kasih.